Aku Aldi, aku bekerja di perusahaan multinasional yang punya banyak cabang di Indonesia. Di Jakarta saja ada 10 cabang. Nah, aku baru saja berkenalan dengan Dina yang satu kerjaan denganku tapi beda cabang. Di perusahaan ada semacam chat sistem antar karyawan dan antar cabang untuk komunikasi melalui komputer. Jadi melalui itu aku kenal dengan Dina. Awalnya cuma bahas masalah program yang sedang dijalankan perusahaan, tapi lama-lama berlanjut ke masalah pribadi. Akhir kata, Dina mengajak ketemuan, tapi aku jual mahal dengan menghindar dan bilang ada urusan apalah, itulah semacam tarik ulur sih. Nah, saat aku sedang absen pulang kerja, ada telepon masuk ternyata dari Dina. Langsung dia bilang, "Aldi, aku ada di bawah nih, nunggu kamu pulang." Alamak, ternyata umpanku berhasil. Saking penasarannya dia denganku. Akhirnya aku temui dia. Pandangan pertama aku kaget. Ternyata beda banget sama di foto profilnya. Lebih cantik aslinya. Hidungnya mancung, wajah keturunan Arab gitu. Kulitnya putih dan bersih. Makin terlihat cantik dengan baju kerja warna putihnya itu. Singkat kata, dia ngajak jalan. Bingung mau kemana. Akhirnya dia minta temenin beli CD, compact disc. Ternyata Dina suka lagu yang aku juga suka. Dia suka musik rock. Nggak nyangka dibalik wanita cantik dan lembut suka musik rock juga. Alhasil makin enak aja tuh ngobrolnya. Lalu aku terusin ngobrol di restoran sambil makan. Akhirnya dia cerita sudah punya cowok tapi cowoknya nggak mau ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya aku nggak nyinggung masalah cowoknya. Aku cuma cerita hal-hal lucu dan itu bikin dia ketawa lepas akibat banyolan-banyolanku. Selesai makan, bingung mau ngapain lagi. Akhirnya aku bilang ke dia, "Bin, aku harus pulang nih, ada kerjaan yang harus diselesaikan." Dengan bingung dia jawab, "Oh, ya udah, aku ikut ya ke rumah kamu ya. Bosen di rumah gak ngapa-ngapain." Ups, kemakan lagi nih umpanku. Saat naik motor pun dia meluk aku. Katanya dia merasa lebih aman kalau meluk aku. Saat itu juga jantungku langsung berdebar. Ini cewek baru ketemu deh gini. Mungkin karena hobi musik sama dan perlakuanku udah bikin dia nyaman. Sesampainya di rumah, aku suruh dia bersantai nonton TV, nyemil dan lain-lain. Lalu aku pamit ke kamar atas untuk ngerjain tugas kantor. Setelah kurang lebih 10 menit ngerjain tugas kantor, Dina masuk ke kamarku bawa 2 gelas minuman dingin dan cemilan. Lalu dia tiba-tiba memelukku dari belakang. Posisiku sedang menghadap komputer saat itu. Aku seketika tidak fokus mengerjakan tugasku dan langsung berbalik arah menghadap Dina lalu memeluknya. Dalam hatiku bimbang, nih cewek udah punya cowok kok aku embet juga. Ada perasaan bersalah di hatiku. Saat aku bengong, tiba-tiba Dina bilang bahwa dia lebih bahagia saat ada bersamaku dibandingkan dengan cowoknya. Seketika aku merasa ini kesempatan yang gak boleh aku sia-siakan. Aku merasa sudah menang dari cowoknya Dina. Rasa bimbangku pun hilang. Entah gimana caranya, pertemuan pertama ini telah membuatku dan Dina merasakan indahnya cinta. Kami melakukannya diiringi kerasnya musik metal yang menyamarkan suara syahdu yang keluar dari mulut cewek cantik ini.
Saat kulihat wajah Dina, dia hanya melihatku dengan mata sayup sambil tersenyum senang. Matanya seakan protes kepadaku karena aku menghentikannya. Lalu aku pun melanjutkannya dengan senang hati. Kamarku menjadi saksi bisu adegan penuh cinta yang kami lakukan kala itu. Setelah itu aku mengantarnya pulang. Sebelum sampai rumahnya, aku mampirkan motorku di sebuah warung sate dan makan dengan lahap. Ternyata Dina pun suka sekali dengan sate. Wah, benar-benar klop nih batinku bicara. Saat di rumahnya, aku tidak berlama-lama dan langsung pamit pulang. 2 buah kecupan mendarat di pipi kiri dan kananku. Dia memintaku untuk terus sama-sama dan menjalin hubungan. Setelah itu, kami sering janjian pulang kerja bareng, kemudian melakukannya lagi setelah sampai di rumahku. Singkat cerita, tidak tahu kenapa aku dan Dina akhirnya tidak melanjutkan hubungan ini. Sepertinya dia masih memilih cowoknya untuk menjadi suaminya. Padahal aku dengan yakin ingin menyuntingnya, tapi dia seperti ragu akan menerimaku. Akhir kata saat lost contact selama 1 tahun, aku menemukan wanita lain dan menyuntingnya menjadi istri. Dina sengaja tidak aku beritahu dan tidak aku undang karena takut menyakitinya. Toh, yang mengingkari janji bukan aku. Dia yang ragu nerima aku.